Penebangan liar atau ilegal logging. Nah, kemudian yang kedua adalah sudut baca nyaman. Nah, ini berhubungan dengan BOP, ya kan? Berdasarkan BOP ada alokasi anggaran untuk buku, benar bunda? Yang tidak punya perusahaan ciptakan sudut baca yang nyaman. Nah, sudut baca yang nyaman itu yang seperti apa sih? Di situ ditambahin efek, dikasih bantal, waduh kurung, ya, dikasih kipas, waduh, bilangnya boleh, nggak boleh, ya, tidur. Tapi dengan anak-anak tidur di sekolah itu ada positifnya bunda. Kenapa? Karena dia menganggap sekolah itu rumah kedua. Saking rasanya gak belum boleh. Kalau sudah merasa seperti itu, besoknya kita arahkan. Nah, kamu di sini, kamu suka buku apa? Kamu suka lihat apa? Cerita apa? Ya kan? Mulai diturunkan bukunya. Nah, harus mari baca bukunya, untuk mana ya nggak apa-apa. Yang penting mari melihat bukunya, sudah membaca bukunya. Itu fungsinya sudut baca nyaman. Kemudian yang ketiga adalah taman edukasi. Nah, ini kita menciptakan taman, bukan sekedar taman, tapi juga taman edukasi. Contohnya edukasi untuk apa? Untuk apa? Pengenalan teman-teman. Ada lagi? Pengenalan lingkungan. Ada lagi? Pemanfaatan lingkungan ciptaan Allah. Ciptaan Allah berarti makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kalau yang hidup di taman kebanyakan adalah tumbuhan. Bu, kalau manusia butuh makan, hewan juga makan. Terus kalau tumbuhan bagaimana makannya? Ada proses apa pun fotosintesis. Nah, itu kita bisa ajarkan di taman edukasi. Selanjutnya, zona seni dan kreasi. Zona seni dan kreasi ini gampang di BOP, udah ya di tahun-tahun lagi dengan BOP ya kan. Ada KBM bunda, ada anggaran KBM ya. KBM itu peruntukannya untuk apa bunda? Beli krayon, beli buku gambar. Nah, kasih anak-anak krayon dan buku gambar. Silakan berkreasi, kamu mau gambar apa hari ini. Kemudian hasil gambarnya tidak hanya dikumpulkan, tapi juga ditempel di kelas. Nah, kemudian yang lain kita ajak jalan-jalan juga, kayak pameran. Nah, ini gambarnya ini, oh iya ini gambar pesawat. Jalan lagi, oh iya ini gambar rumah, oh iya ini gambar bunga. Nah, seperti itu bunda. Nah, itu zona seni dan kreasi. Kemudian mereka kita ajak untuk belajar ruang multisensori. Nah, multisensori itu penting nggak ya? Penting banget ya bunda. Nah, ini ada saya ada cerita. Putri saya itu umur 7 bulan itu belum bisa turun. Nah, ketika usia 7 bulan itu belum bisa turun bunda. Nah, kemudian saya ajak terapi ke dokter tumbuh kembang dan juga ke apa yang namanya fisioterapi. Nah, itu benar. Di situ ternyata kesalahan fatal saya adalah saya tidak melatih anak saya sensori. Jadi tangannya,
dikasih bola yang halus, dikasih boneka. Nah, dari situ mulai pelan-pelan Bunda. Jadi pelan-pelan dia bisa mengejar ketertinggalannya itu tadi. Jadi kesimpulannya apa? Sensori ini sangat penting untuk anak-anak. Untuk apa? Untuk melatih. Jadi ini terbiasa untuk membuka, menutup, kemudian merasakan perbedaan dari kasar halusnya sebuah benda. Oke. Lanjut dulu. Bisa? Oh, bisa. Oke. Student don't just learn from books. Jadi siswa itu tidak hanya belajar dari buku, tapi mereka belajar dari ruang, dari budaya, dan juga dari orang-orang di sekitarnya. Oke, itu dibiasakan ya Bun. Jadi tidak hanya belajar dari buku. Lanjut Bu. Sekarang nih kita masuk ke leveraging digital. Jadi pembelajaran dengan menggunakan IT digital. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu belajar, tetapi juga menjadi sarana utama dalam memperluas wawasan siswa. Lanjut. Nah, idenya apa? Yang pertama membuat cerita bergambar dengan bantuan guru. Membuat cerita bergambar lagi. Kemudian dipotret ceritanya. Kemudian ditampilkan melalui proyektor. Nah, gambarnya ditampilkan melalui proyektor. Ayo ini gambar siapa? Siapa yang bisa menceritakan? Nah, seperti itu. Jadi anak mengenal proyektor. Ini di sini semua satuan pendidikan sudah memiliki proyektor, Bunda. Ada yang belum? Belum. Bisa dianggarkan nggak tahun depan? Bisa nggak? Bisa tak Bunda? Ini usahakan ya Bunda. Fungsinya berapa? Tahun 2026 Bu. 2026 kan belum disusun ya. Kalau misalnya memungkinkan ya, semester ini ya, nanti bisa nanti kalau belum proyektor, belum proyektor bukan. Dilihat kemampuan satuan pendidikannya ya Bunda. Kalau misalnya mampu dan memungkinkan, monggo silakan dianggarkan. Karena fungsinya banyak Bunda. Nanti kalau jenengan bisa belajar baru paparan program kepada wali murid, jenengan pakai proyektor. Kegiatan anak-anak di foto atau di video nanti ditampilkan ke orang tua atau pada saat parenting atau pada saat penerimaan rapor wali murid. Nah, itu fungsinya banyak. Wih, ternyata kalau anak-anakku keren loh. Nah, dari situ kita juga memberikan branding sekolah. Oh, ternyata TKI keren loh. Sesuk kondon tonggone. Mbak, sekolah dek pokoknya loh. Tapi sekolahnya bisa loh. Nah, seperti itu. Ya Bunda ya. Kemudian yang kedua, membuat album foto keluarga sederhana. Maksudnya yang sederhana itu album foto yang bukan keluarganya yang sederhana, ya. Album foto sederhana, anak-anak disuruh untuk apa? Membawa foto. Membawa foto sudah pernah dilakukan deh. Ternyata itu adalah bentuk pemanfaatan digital. Kemudian berikutnya menonton video edukasi bersama. Nah, misalnya tentang tanaman atau tentang hewan. Nah, itu menonton pakai layar proyektor juga Bunda. Jadi banyak gunanya juga untuk pembelajaran. Kemudian keempat, bermain game sederhana dengan ponsel ibu guru. Nah,
lebih. Kemudian yang terakhir adalah pertukaran gambar dengan sekolah lain. Konsepnya seperti dengan pertukaran budaya tadi, ya. Oke, lanjut Ibu. Nah, sekarang pedagogikal praktis, pendekatan pembelajaran yang efektif harus menyesuaikan dengan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, idenya yang pertama ada eksplorasi alam sekitar dengan permainan sensori. Nah, jadi dia pengenalan alam, kemudian dia permainan sensori, diskusi sederhana, kemudian dia menampilkan dalam kreasi seni. Contoh, pengenalan alam dulu, anak-anak diajak ke lingkungan sekolah. Kemudian anak-anak membentuk benda apapun, tanaman apapun yang ada di sekitar. Kemudian dia rasakan, dia bisa mengamati, dia bisa mengaplikasi. Kemudian setelah itu mereka melakukan diskusi, diajak diskusi sama gurunya. Nah, di situ siswa menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia pegang tadi. Kemudian setelah itu mereka menyajikan dalam bentuk seni. Nah, setelah disajikan, mereka diajar untuk mengamati hasil karya seni dari teman-temannya. Kemudian bermain peran pasar tradisional. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ini lanjutannya yang outing kelas ke pasar tradisional tadi. Nah, kita bermain peran. Ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli. Nah, kira-kira kompetensi apa yang dicapai? Nah, tetapi di sini Bunda tidak hanya berhenti di bermain peran, tetapi mereka melakukan kreasi lanjutan, yaitu membuat barang dagangan. Nah, kira-kira di pasar itu mereka ketemu barang dagangan apa? Oh, ada tempe, oh ada tape, ya kan? Nah, mereka membuat itu, ada yang ikan. Nah, kira-kira kalau ikan kita nggak bisa membuat ikan ya, kita buat tiruannya ikan. Dari apa? Misalnya gambarnya, atau dari plastisin boleh. Nah, terus kalau misalnya tempe, nah ini mulai berlanjut, kemampuannya lanjut, tinggal lanjut saja. Bagaimana caranya membuat tempe? Nah, bagaimana caranya membuat tahu? Nah, seperti itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendongeng dengan boneka tangan. Belum balik lagi. Oke, kelihatan. Mendongeng dengan boneka tangan. Gak hanya berhenti anak-anak kita dongengi dengan boneka tangan, tapi bagaimana caranya anak-anak gimana kalau mendongeng dengan boneka tangan? Senang gak tadi pembelajarannya? Senang Bu. Nah, kira-kira
Lanjut. Yang terakhir, oh sudah terima kasih. Oke, sudah terima kasih. Sudah dapat aku belum? Sudah. Saya masih punya satu tadi. Yang katanya Bu Indah suruh nyepil tentang KSP. Nah, template-nya KSP. Oke? Nanti mau bisa saja atau dibahas sekarang, bisa aja ya. Tapi pesan saya udah, pesan saya satu. Kalau sudah di-share, segera di oke. Nah, diudah Pak. Mereka dibaca lah, jangan hanya di-share saja ya. Nanti terus ditindaklanjuti, ya Bunda. Satu lagi pesan saya tentang visi misi sekolah. Nah, visi misi sekolah, visi itu adalah mimpi kita. Mimpi kita untuk sekolah kita, ya. Jadi kita mau membawa sekolah kita itu seperti apa? Misi itu adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai sebuah visi tadi. Nah, kalau nanti besok setelah sampai di sekolah, direview visi misinya sudah sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Jangan sampai nanti sudah jadi KSP-nya, direview nanti dibawa ke pengawasnya, apakah sesuai atau tidak sesuai, akhirnya bingung lagi. Visi misi itu Ibu gini, kita berkebetulan yang beribu ibu pengawas ibu saya mau mengulangi ibu menunggu kepastian dulu katanya bapak kasih itu mau rawuh karena kalau untuk memenuhi SPG beliau harus hadir di sini difoto pakai time lapse itu nanti untuk SPG. Kalau enggak, saya difoto Pak untuk sini. Gitu ya, malah bersabar. Kalau mau kopi masih ada nggak kopinya di sana dulu? Teh. Kopi masih ada. Hah? Masih ada kopinya Pak. Iya tadi saya ngomong. Itu berarti suku, tidak suku. Baik, masih ada 2 doorpress ya? Masih ada 2. Oke, bawa sini doorpressnya. Mas, Mbak, tolong. Kemarin di rumah makan Bodri, saya minta catatannya itu. Siapa yang catatan yang paling banyak itu yang dapat hadiah. 2 terbanyak. Sekarang nggak beda. Siap dari sini 2, dari sini 2. Siapa yang maju duluan itu 2. Lari sini.
dilarang membawa kepean. Maaf tidak open buku diopen. Tes 1, 2, 3 kan satu. Ini musik aku dulu. Ini 2, ini 2. Ini sudah 2. Yang ini masih 1. Kurang 1.